Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji bahwasanya bacaan Al-Fatihah itu di dalam solat terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun yang lebih kuatnya dia adalah rukun dari rukun solat bagi yang mampu. Adapun bagi yang tidak mampu, maka ia membaca sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia tidak bisa surah Al-Fatihah, dia surat dari apa yang dia hafalkan dari Al-Quran. Namun kalau tidak mampu juga, maka dia cukup bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Apalagi kalau orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, kita contohkan kemarin, misalnya dia masuk Islam di jam 3, maka pada saat salat asar wajib baginya untuk melakukan salat asar. Bagaimana kalau pada saat salat asar dia belum menghafal Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah? Itu akan menjadi pembicaraan kita di hari ini. Sebagaimana yang kita jelaskan bahwasanya awalnya adalah rukun dari rukun salat surah Al-Fatihah. Namun kalau ia tidak mampu, maka jatuh hal tersebut kewajibannya disebabkan kata Allah Azza wa Jalla, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian dalam qawaidul fiqhiyah, kaidah yang disepakati oleh para ulama, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ketika seseorang berat melakukan kewajibannya, maka diberikan kelapangan oleh syariat kita. Itu sudah kaidah dasar. Kemudian kita setelah juga itu menjelaskan bahwasanya mengangkat takbir boleh sejajar dengan pundak, boleh sejajar dengan telinga atau di antara keduanya. Namun kemarin kita luput di mana diletakkan tangan dan bagaimana cara meletakkannya. Yang pertama, boleh bersatunya antara pergelangan tangan kiri dan pergelangan tangan kanan. Jadi sejajarkan antara pergelangan tangan kiri dan pergelangan tangan kanan. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah jempol tangan kanan itu terletak di batas pergelangan tangan kiri. Jadi jempol tangan kanan itu diletakkan di pergelangan tangan kiri dan jari telunjuk itu tertahan di lengan tangan. Ini yang cara yang kedua. Adapun peletakan, sekali lagi kita ulangi, itu diletakkan di pergelangan tangan antara tangan kanan dan tangan kiri, garisnya, batasnya. Dan cara yang kedua adalah jempol tangan kanan yang diletakkan pada pergelangan tangan kiri. Itu yang cara kedua. Dan boleh juga dilepaskan. Sebagaimana dalam pendapat Abu Hanifah. Misalnya dia bertakbir Allahu Akbar, dia tidak bersedekap. Itu dibolehkan. Apalagi misalnya kalau kita biasanya sholat tarawih sampai 1 jam berdiri, itu kalau lemas boleh dilepaskan. Karena ada yang menganggap ini bahkan bukan sunnah meletakkan, tapi lebih kuatnya dia adalah sunnah. Namanya sunnah fi'liyah. Karena Nabi SAW dilihat oleh para sahabatnya dalam banyak riwayat bahwasanya Nabi bersedekap. Ini bentuknya. Di mana diletakkan? Itu dalam beberapa riwayat boleh diletakkan pas di atas pusar, di atas pocik bahasa kita. Jadi tangan setelah Allahu Akbar diletakkan di atas pusar. Boleh juga di bawah pusar. Boleh juga pas di dada.
dan tidak dibenarkan di atas dada. Ada yang memakai di atas dada, biasanya ini kesalahpahaman. Karena dia membaca buku terjemahan bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa Arab disebutkan ala sadri, bahwasanya Nabi meletakkan tangannya di atas dadanya, itu kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam ilmu bahasa Arab, ketika ala bersambung pada sesuatu, maka dia di atas maknanya tapi melekat pada sesuatu itu, bukan di atasnya. Ini biasa kesalahpahaman dalam terjemahan. Memang kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dimaknai di atas dadanya, tapi bukan berarti di atasnya seperti kita begini. Itu tidak. Jadi pas tepat di dada, di atas dada kalau kita berbaring, itu tepatnya. Itu dalam makna kalau kita kembali ke kamus bahasa Arab. Dan salah satu adab dalam belajar, kalau kita mau terjemahkan bahasa Arab, maka kembalikan kepada bahasanya orang Arab. Kalau kita mau misalnya menafsir, kembalikan pada ulama tafsir. Kalau kita mau mengetahui penjelasan hadis, kembalikan kepada ulama hadis. Begitu juga dalam bahasa Arab, kalau kita mau kembalikan kepada orang Arab. Jangan melihat translate bahasa Indonesia. Karena biasa terjadi perbedaan makna di dalam konteks bahasa Arab dan konteks bahasa Indonesia. Salah satunya ini diletakkan di atas dada. Kalau kita di bahasa Indonesia maknanya artinya diletakkan di atasnya dada, padahal tidak, pas bertepatan dada. Kalau konteks bahasa Arab dan makna bahasa Arab, itu yang paling utama untuk kita perhatikan. Jadi di dada, dan tidak diletakkan boleh. Dijulurkan saja tangan ke bawah, itu dibolehkan, tidak menjadi masalah. Itu dibolehkan, tidak menjadi masalah. Apalagi kalau keran tangan tak, misalnya kalau sholat terlalu lama, bersedekap lama bisa kerang, itu dilepaskan ke bawah, tidak menjadi permasalahan. Kemudian kita masuk di bacaan Al-Fatihah. Pertama, bacaan Al-Fatihah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah bismillah itu termasuk bacaan Al-Fatihah atau bukan? Kebanyakan para ulama mengatakan bismillah itu tidak termasuk dari 7 ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi bismillah itu tidak termasuk dari 7 ayat dari surah Al-Fatihah. Adapun pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu mengatakan bismillah adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Maka wajib di setiap rakaat membaca bismillah. Kenapa? Karena dia juga dari bacaan surah Al-Fatihah. Tapi kalau kita melihat dari dalil-dalil dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat Imam Malik, pendapat Abu Hanifah dan ulama-ulama selain mereka, itu menganggap bahwa bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat dari bacaan Al-Fatihah. Dalil-dalilnya banyak, dan di antara sahabat Nabi bahwasanya ia mengatakan bahwasanya saya sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Saya tidak mendengar mereka kecuali langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin, seperti yang dilakukan imam kita. Kita tidak mendengar bacaan basmalah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini dikuatkan juga dalam riwayat Imam Muslim, dalam hadis Abu Dawud, dalam hadis An-Nasai, dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Muwatta karya gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah ta'ala, bahwa semuanya, bahwa kata Allah SWT dalam hadis Qudsi, saya membagi di surah Al-Fatihah antara saya dan hambaku. 3 untuk hambaku, 3 untuk saya, dan satunya milik saya berdua. Mana itu? Ketika hamba mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, itu hak Allah dari hamba kepada Tuhannya. Ar-Rahmanir-Rahim, ini masih hak Allah. Maliki Yaumiddin, ini masih hak Allah. Semuanya 3 ayat ini hak Allah semuanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Allah Maha menguasai hari pembalasan. Ini semuanya sifat-sifat Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, ini hak Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan, ini hak hamba dari Tuhannya. Siapa yang mampu menolong seorang hamba? Allah. Jadi haknya seorang hamba. Jadi ada 4 hak Allah, baru 1 hak hamba. Ihdinas siratal mustaqim, itu hak hamba lagi. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi segala permintaan setelahnya, di 3 ayat setelahnya, itu semuanya hak hamba kepada Tuhannya. Jadi artinya permintaan seorang hamba, minta jalan yang lurus, minta agar tidak disesatkan, minta agar tidak dibenci, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu semuanya permintaan hamba, yaitu minta ditolong, minta diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, minta untuk tidak dimurkai oleh Allah, dan minta untuk tidak disesatkan. Ada 4 permintaan. Yang awalnya ada 4 pujian kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dikatakan inilah antara seorang hamba dengan Tuhannya di dalam surah Al-Fatihah, dan ini yang lebih kuatnya. Adapun dalam mazhab Imam Malik dari guru Imam Syafi'i, itu tidak membaca basmalah di semua solat kecuali di solat sunnah. Adapun dalam mazhab Syafi'i, itu membaca basmalah kalau dia solat sir, disirkan. Kalau solat jar, dijarkan. Artinya kalau solat yang terdengar suaranya, dibesarkan suaranya. Kalau solat yang tidak terdengar suaranya, dikecilkan suaranya. Tetap dibaca. Adapun dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, itu dibaca bismillah. Tapi kalau solat sir disirkan, solat jar disirkan juga. Seperti imam kita, itu bukan tidak dibaca, tetap dibaca. Tetap dibaca, tapi dibacanya yang mendengarkan hanya dirinya. Apakah membaca bismillah di semua rakaat? Jawabannya di semua rakaat boleh. 1 rakaat pertama itu juga boleh. Boleh dibaca di semua rakaat, setiap 1 rakaat dibaca basmalah. Boleh juga rakaat pertama saja. Karena bacaan basmalah ada yang mengatakan dia adalah pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Karena sebelum turun bacaan basmalah, itu Al-Quran tersambung-sambung, tidak ditahu dari mana suratnya sampai mana, sehingga ada turun bacaan basmalah yang memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Itu yang lebih kuatnya. Adapun membaca ta'awuz sebelum basmalah, itu disunnahkan di awal rakaat. Walaupun ada mengatakan boleh di setiap rakaat, tapi yang lebih kuatnya di awal rakaat saja. Di rakaat pertama membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa juga a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim, bisa. Kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim di saat sir-sir, di saat jahar-jahar. Itu terlebih awal. Dan bacaan Al-Fatihah, ada yang mengatakan ketika imam membaca kita diam, karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Sedangkan yang lebih kuatnya adalah biar imam membaca, kita juga tetap membaca, namun kita membaca hendaknya mendengarkan diri kita sendiri di semua rakaat. Tapi membaca basmalah di awal rakaat, kalau mau di setiap rakaat dibolehkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf agak panjang waktunya karena pembahasannya satu paket sampai selesai, disebabkan kita tidak menginginkan adanya terjadi kesalahpahaman dan kekurangan, sehingga kita menyelesaikan semua pembahasan Al-Fatihah, kemudian kita masuk nanti di waladdallin, amin. Aminnya bagaimana? Apakah wajib sama imam atau boleh juga selesai imam amin baru kita amin, dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.